Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 8 Februari 2022. Dan saya menyampaikan selamat hari ulang tahun. Yang pertama untuk saudara Harun Pianusa di hari ini yang membilang usia 59 tahun. Dan yang kedua adalah Gracelyn Sarempaa yang hari ini membilang 9 tahun. Dan juga Ibu Ingriani Gunena Kakuhese yang hari ini berhari ulang tahun ke-34 tahun. Puji Tuhan untuk semua kebaikan yang Tuhan boleh berikan kepada saudara-saudara. Saya tahu juga dari pendengar renungan ini ada juga yang berhari ulang tahun. Saya juga ucapkan selamat hari ulang tahun. Renungan pagi kita untuk hari ini dengan judul Kasih Allah lebih besar dari hidup itu sendiri. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas kesempatan yang indah kami boleh belajar firman-Mu. Bersyukur bersama dengan yang berhari ulang tahun hari ini, kami rindu kami dibekali oleh firman-Mu. Kuasa Roh Kudus menuntun kami agar pekabaran pagi ini boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi saudara-saudara, renungan pagi kita hari ini 8 Februari 2022 dengan judul Kasih Allah lebih besar dari hidup itu sendiri. Dan ayat tema kita Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sekali lagi, Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudaraku, kita perlu mengasihi sahabat kita. Kita perlu mengasihi ayah kita, ibu kita, kakak kita, adik kita. Kita perlu mengasihi orang di sekitar kita. Tetapi berapapun besar kasih kita kepada mereka, tidak akan pernah sebanding dengan kasih seseorang yang rela memberikan nyawanya untuk kita, sahabat-sahabatnya. Sosok itu adalah Yesus itu sendiri. Dan Yohanes kekasih menulis ini dengan begitu indah. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan tidak memberi pelayanan secara sedikit demi sedikit. Ia tidak mengukur pekerjaannya dengan jam, waktunya, hatinya, jiwanya, dan kekuatannya telah dikerahkan dalam pekerjaan demi keuntungan umat manusia, demi keuntungan kita, saya dan saudara-saudara. Ia berusaha keras seharian yang melelahkan, dan semalam suntuk ia bertelut berdoa demi kebijakan dan ketahanan agar ia sanggup melakukan pekerjaan yang lebih besar. Dengan tangisan yang nyaring dan air mata, ia menaikkan permohonannya ke surga agar tubuh kemanusiaannya dapat dikuatkan, agar ia dilindungi dalam menghadapi musuh yang licik dengan segala usaha penipuannya, dan dibentengi untuk memenuhi misinya dalam mengangkat umat manusia. Kata Rasul Paulus, sebab kasih Yesus menguasai kami. Inilah prinsip yang sebenarnya dari tabiatnya. Inilah yang menjadi kuasa motivasinya. Kalau kita kasih balik, maka Yesus juga berkata, oleh karena kasih kepada manusia menguasai Yesus. Inilah prinsip yang sebenarnya dari tabiatnya. Inilah yang menjadi kuasa motivasinya. Kalau pernah dalam perjalanan tugasnya, semangatnya kendur untuk sesaat. Satu lirikan pada salib akan mendorong dia supaya mengerahkan kembali pikirannya dan maju terus dalam jalan penyangkalan diri. Kalau saja Yesus berubah pikiran, tidak mau mati untuk kita, tidak ada harapan dalam hidup kita, dalam pekerjaannya bagi saudara-saudaranya. Dia bergantung banyak pada pernyataan kasih yang tak terbatas dalam pengorbanan Yesus, dengan kuasanya yang menaklukkan dan memaksa. Dalam hidup Yesus,
segala sesuatu dipusatkan pada pekerjaannya, yaitu pekerjaan besar penebusan, di mana ia sudah datang untuk melaksanakannya. Pengabdian yang sama, penyangkalan diri dan pengorbanan yang sama, penurutan kepada tuntutan firman Allah yang sama, seharusnya lah dinyatakan dalam diri murid-muridnya. Setiap orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi akan merindukan satu kesempatan untuk melayani Allah. Dalam memikirkan apa yang telah dilakukan surga baginya, hatinya tergugah dengan kasih yang tak terbatas dan rasa syukur yang terpuji. Dalam kasih Allah yang tidak terbatas itu telah dinyatakan dalam pemberian anaknya, Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, untuk menebus satu umat yang telah hilang. Luar biasa saudara-saudara, kasih Allah lebih besar daripada hidup itu sendiri. Bayangkan saudara, Yesus rela mempersembahkan nyawanya untuk kita. Di dalam Alkitab, cerita tentang Abraham mempersembahkan anaknya Ishak oleh karena permintaan Tuhan. Dan Ishak itu sendiri, dia tahu dia akan dikorbankan pada akhirnya. Walaupun sebelumnya dia tidak tahu. Dia bertanya, mana domba? Tidak ada domba. Dan pada akhirnya ketika tiba di tempat di mana harus ada mezbah yang didirikan, di sanalah kemudian Abraham mengatakan bahwa engkaulah domba, engkaulah korban itu. Kalau kita lari tinggalkan tempat itu, tetapi Ishak tidak lari dari tempat itu. Dia rela untuk menyerahkan dirinya. Tapi ketika tangan yang gemetar memegang pisau, yaitu ayahnya sendiri hendak membunuh dia, ada tangan yang tidak terlihat memegang tangannya, yaitu malaikat mengatakan bahwa domba tersedia. Bukan kita yang mau mati untuk banyak orang di dunia ini, tetapi Yesuslah domba yang tak bercacat itu yang berkorban untuk kita. Hari ini saudara, apapun kita, siapapun kita, kekayaan apapun yang kita miliki, atau kita banyak kekurangan, tapi satu yang kita tahu adalah bahwa Yesus itu milik semua orang. Dia mengasihi, tidak memilih-milih kasihnya. Tidak hanya untuk orang-orang kaya, tidak hanya untuk pejabat-pejabat, tapi tidak juga hanya untuk orang-orang miskin, orang-orang yang berkekurangan, tetapi semua orang, semua lapisan masyarakat, semua lapisan status, tidak pandang itu semua, dia mengasihi kita. Puji Tuhan, karena kasihnya besar dalam hidup kita. Berapapun yang kita mau berikan untuk Tuhan, bahkan hidup kita tidak akan pernah sebanding dengan yang Yesus berikan untuk kita. Itulah sebabnya apapun yang kita mau buat untuk Dia, mau setia kepada Dia, mau berkorban untuk Dia, mau melayani Dia, maka itu yang dapat kita buat untuk menyenangkan hatinya. Tuhan berkati pekabaran hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri pekabaran hari ini di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang indah di hari ini. Kiranya boleh menjadi bagian kami, boleh menggugah hati kami. Bagi setiap pendengar di mana saja berada, kiranya hati tergetar oleh karena pekabaran ini. Siapapun kami Tuhan, kasih-Mu begitu besar, bahkan lebih dari Engkau mengasihi hidup, diri, nyawa. Engkau sudah serahkan semuanya untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk keajaiban perbuatan-Mu ini. Kami serahkan seluruh hidup kami hari ini di dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan, kami terus berkomitmen untuk mengasihi Engkau. Pekerjaan kami hari ini, tanggung jawab kami, apa yang kami jumpai di tangan kami dapat mengerjakannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Berkati pekerjaan kami, usaha kami, mata pencarian kami, aktivitas-aktivitas kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Berkati kami pribadi, rumah tangga, suami, istri, anak-anak, orang yang sudah tua lanjut usia, bayi-bayi yang baru saja lahir dalam pertumbuhan mereka. Tuhan memberkati. Khusus yang berhari ulang tahun hari ini, yang hamba-Mu boleh ketahui, yaitu Saudara Harun Pianusa, 59 tahun.
Ibu Ingriani Gunena Kakuese umur 34 tahun, dan Gracelyn Sarempa, anak dari keluarga Sarempa Meida, umur 9 tahun. Tuhan memberkati, pelihara, berkat-berkat Allah menaungi kehidupan anak-anak ini, orang-orang tua ini, umat-umat Tuhan ini, terpelihara sampai Yesus datang. Mungkin di antara pendengar renungan pagi di channel YouTube ini berhari ulang tahun, hamba tidak tahu, tapi Tuhan yang tahu. Tuhan memberkati, berikan kesehatan, kekuatan, tambahkan iman, umur panjang tidak di dunia ini saja, tapi sampai dalam kerajaan-Mu. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran hari ini. Selamat hari ulang tahun bagi yang berhari ulang tahun hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.